sendiri. Boleh kasih makan tak ya? Boleh kasih makan. Ini kita sedang berada di tempat konservasi penyu dan mungkin teman-teman bisa lihat dari data di samping bahwa dari tahun 2012 sampai 2018 total menetas penyu adalah 3.928 tukik, dan selama 2012 dan sampai 2018 total menyelamatkan adalah 6.568 telur. Dan saat ini teman-teman tentunya sudah bisa melihat penyu secara langsung dengan jenis penyu sisik. Oke, di sini ada 3 ekor penyu induk yang berhasil menetaskan banyak telur yang dilepaskan di Pantai Pelangi. Oke teman-teman, tadi sudah dilihat kan penyu yang ada, dan sekarang kita akan melihat penyelamatan kura-kura Brazil. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada kura-kura Brazil, ada 2 ekor, dan di sini juga dapat tempatnya itu dari bantuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta di tahun 2018. Oke, kedengeran? Ya, untuk latar belakang dari konservasi penyu Pantai Pelangi ini diinisiasi oleh masyarakat. Beliau bernamakan Pak Sarwidi. Jadi beliau adalah masyarakat asli di pesisir di daerah Parangtritis. Kemudian mencoba untuk membangun konservasi atau istilahnya menginisiasi aktivitas konservasi itu di tahun 2010 hingga saat ini, kayak gitu. Ya, kenapa penyu? Karena ternyata penyu itu ada di Jogja, dan banyak sekali orang Jogja yang belum tahu kalau Jogja itu punya aset hewan penyu, yang ternyata penyu itu juga salah satu hewan yang dilindungi. Terkait jumlahnya juga sudah mulai menurun atau populasinya mulai menurun, kemudian juga kondisinya mulai terancam oleh pencemaran dan segala macamnya. Jadi kita coba untuk berfokus pada aset yang ada di Jogja yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya orang Jogja, yaitu penyu. Terkait kenapa di Pantai Pelangi, karena Pantai Pelangi salah satu dari beberapa titik konservasi penyu. Jadi nggak cuma Pantai Pelangi tapi ada banyak. Tapi Pantai Pelangi punya keunikan tersendiri di mana Pak Sarwidi punya keinginan atau keterbukaan untuk publik, baik itu mahasiswa, anak-anak ataupun umum, untuk bisa membantu beliau. Jadi kayak mendampingi dari segi keilmuannya, dari programnya dan segala macam. Dan itulah yang membuat Pantai Pelangi menjadi berbeda, tidak tertutup, tapi dia senang akan sebuah perubahan untuk mengembangkan konservasi penyu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, konservasi penyu itu penting, mengingat kita mengusahakan supaya penyu itu tidak punah kayak gitu, dan proses untuk mencegah atau terjadinya kepunahan itu butuh waktu yang sangat panjang, dan tidak 1-2 tahun, tapi itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun kayak gitu. Dan terkait apakah aktivitas seperti ini cukup eksis di masyarakat hingga saat ini, ya bisa dikatakan bisa, karena pada akhirnya kita akan sangat membutuhkan lingkungan, apalagi sekarang sudah terlalu banyak hal-hal yang mungkin merusak seperti itu. Tapi sekarang kita coba untuk fokus bagaimana membuat kehidupan ini lebih baik lagi dengan kegiatan-kegiatan mengenai lingkungan. Salah satunya ya tentang pelestarian penyu, tapi kita coba untuk mengedepankan edukasi ataupun cara-cara lain untuk orang semakin peduli tentang kegiatan lingkungan. Kayak gitu. Jadi cukup relevan ke depannya menurut pandangan kami. Ya, keterlibatan masyarakat setempat sendiri, karena kita
di tempat yang masyarakatnya dominasinya itu pariwisata seperti itu ya. Jadi memang masih terbatas orang yang mau terlibat karena konservasi itu tidak bisa menjanjikan terkait untuk menghidupi kayak gitu. Jadi kita mencoba untuk mengajak elemen yang lain terkait ternyata di Jogja banyak anak mudanya atau mahasiswanya. Kita coba mengajak teman-teman untuk belajar, kemudian ketika sudah mulai cukup banyak baru kita mengajak masyarakat sekitar untuk bisa terlibat lebih jauh lagi karena sudah ada nilai ekonomi mungkin di dalamnya kayak gitu. Jadi kita sistemnya dalam mengajak orang yang mau diajak, tidak terlalu banyak tenaga, bukan berarti kita tidak mau, tapi kita mencoba untuk pada akhirnya itu getok tular. Jadi semua orang itu bisa terinfluence dengan dimulai dari teman-teman akademisi kayak gitu. Ya, partisipasi masyarakat sendiri memang tadi kembali lagi kita melibatkan orang luar ya atau umum gitu ya. Jadi partisipasinya dalam bentuk mereka bisa ikut kegiatan, belajar tentang edukasi tentang penyu ataupun kegiatan-kegiatan lingkungan yang kita lakukan, entah itu kegiatan bersih pantai atau mungkin kegiatan penanaman, pelepasan tukik kayak gitu. Jadi kita mengajak publik tidak di lingkup yang kecil dulu tapi malah di lingkup yang besar untuk mengajak orang yang mau terlibat di konservasi kayak gitu. Jadi keterlibatannya umumnya lebih ke ikut dalam kegiatan yang kami lakukan kayak gitu. Ya, tantangan itu sendiri sebenarnya ya di lapangan memang ada kasus pencurian sarang penyu gitu ataupun kasus-kasus mungkin penyu terdampar atau penyu mati ataupun terkait kekurangan dana itu memang bisa terjadi ya. Tapi kami lebih menekankan bagaimana kepedulian masyarakat itu sendiri terhadap isu konservasi. Jadi itu yang pengen kita bangun. Pada akhirnya ketika semua merasa memiliki perjuangan kami, baik itu dari masyarakat publik, mereka dengan senang hati untuk bisa membantu konservasi dengan tantangan yang kita hadapi kayak gitu. Jadi pada akhirnya kita sedang membuat bagaimana konservasi itu bukan milik kami, tapi itu milik masyarakat bersama. Kita sama-sama memperjuangkan itu bukan segelintir orang saja, karena ketika yang bergerak di konservasi itu hanya satu orang, jelas orang tersebut akan tidak mau bertahan lagi karena konservasi itu tidak bisa menghidupi. Konservasi itu sesuatu bentuk pengabdian, bukan sebuah profesi pada akhirnya. Nah, itu nanti tantangan-tantangan tersebut bisa kita rasakan ataupun kita bantu bersama oleh teman-teman secara umum pada akhirnya seperti itu untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi kayak gitu. Ya, untuk kolaborasi sendiri kami berfokus ke teman-teman akademisi ya, mengingat pemetaan kami Yogyakarta ini cukup banyak anak-anak muda dan ini sebagai sarana kita untuk menyampaikan bagaimana pentingnya konservasi penyu itu sendiri, dan kita masih belum berfokus ke stakeholder lainnya, mungkin masyarakat juga masih ya, masyarakat setempat. Tapi kita coba berfokus ke anak-anak muda supaya tadi kembali lagi konservasi ini isunya bisa dibawa sama teman-teman, dipelajari, dan mengingat teman-teman anak-anak muda di Jogja, mahasiswa itu nggak semuanya orang Jogja. Jadi nanti mereka bisa membawa semangat kami atau informasi kami ke tempatnya masing-masing atau kemanapun itu. Jadi semakin luas informasi yang kami bisa berikan kayak gitu. Jadi kolaborasi kami sejauh ini memang masih berfokus ke teman-teman akademisi
Meskipun mungkin ada beberapa mungkin perusahaan gitu melakukan kegiatan CSR dan sebagainya, tapi tetap kembali lagi kita menekankan nilai-nilai edukasi dari konservasi penyu itu sendiri, kayak gitu. Ya, kolaborasinya yang pasti semakin banyak orang yang tahu ya tentang aktivitas kami di konservasi penyu Pantai Pelangi. Kami pun ada data terkait seberapa banyak komunitas yang membantu atau terlibat dalam kegiatan kami. Itu ada data, mungkin bisa dicek di sosial medianya dari kami 4K Yogyakarta terkait seberapa banyak komunitas yang terlibat. Terus juga semakin banyak orang yang terlibat, maka teman-teman juga membantu secara finansial juga untuk konservasi, karena ada istilahnya bantuan dari pendanaan teman-teman berkegiatan untuk bagaimana konservasi tetap bertahan secara finansialnya untuk tetap bisa bergerak kayak gitu. Jadi kegiatan itu bisa membantu kami dalam beraktivitas untuk menyelamatkan penyu di Pantai Pelangi. Gitu.